Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati dan kami ta'zimi kepada Gus Anwar Syadat selaku narasumber kita dan selaku pengasuh Pondok Pesantren As-Sunniyah 7 Bedayu Talang. Dan yang kami hormati dan kami takdimi Rais Suriah Ranting Nahdlatul Ulama Ranting Bedayu Talang dan juga Ketua Tanfidiyah Ketua Tanfidiyah Ranting NU Bedayu Talang dan para adik-adik santri dan santriwati Pondok Pesantren As-Sunniyah 7 Bedayu Talang dan juga seluruh jamaah atau pemirsa channel YouTube As-Sunniyah 7 Official yang selalu istiqomah mengikuti kajian subuh. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk selalu menuntut ilmu yang alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni dengan ajaran agama Islam. Sebelum kita mulai acara ngaji di pagi hari ini, mari kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menuntut ilmu dan kita dijadikan orang yang diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, untuk pembahasan di pagi hari ini, insyaallah kita akan membahas sesuatu yang dilakukan, suatu amalan yang dilakukan di bulan Ramadan, yakni tentang tadarus Al-Qur'an. Kepada Gus Anwar Syadat kami mohon mungkin nanti bisa dijelaskan bagaimana sejatinya tentang tadarus Al-Qur'an yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan. Kepada Gus Anwar Syadat dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salatan wa salamun ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kepada segenap para kiai, para ustadz yang dirahmati Allah, khususnya Rais Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Bedayu Talang, Kiai Kayat yang kami hormati, dan juga Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Ranting Bedayu Talang, Bapak Beri, yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang terhormat Muqassimul Awqat Ustadz Hendri yang terima kasih telah memberikan waktu kepada saya. Tak lupa pada segenap santriwan, santriwati, kaum muslim muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kuliah subuh pagi ini kita akan membahas tentang amalan Ahlussunnah wal Jamaah atau kaum muslimin melakukan tadarus Al-Quran. Apakah tadarus yang telah banyak dilakukan kaum muslimin di dunia ini, khususnya di Indonesia, yang dilakukan tiap malam di musola-musola, di masjid-masjid, dan bahkan menggunakan pengeras suara. Bahkan juga ada tadarus Quran di Indonesia ini dilaksanakan di pagi hari, ya, atau di sore hari menjelang maghrib. Demikian ini kira-kira menurut syariat diperbolehkan apa tidak? Ada legalitas syariatnya apa tidak? Kita insya Allah akan bahas semua itu. Namun sebelum bahas, marilah kita kirimkan Fatihah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya,
dan semua guru kita dan orang tua kita. Semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi sholihat. Syai'un lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Hendri, memang pembahasan ini sangat menarik sekali tentang tadarus Quran. Sebagaimana biasa di dalam lingkungan Indonesia ini, di mana ada amalan, itu kadang mesti ada orang yang mempertanyakan amalan itu. Ya itulah hukum alam. Namun kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah atau penerus dari ajaran-ajaran para tabi'in, para ulama dahulu, kita harus bisa menjelaskan bahwa apakah ini ada sambungannya kepada Rasulullah atau tidak. Pembahasan ini juga saya pernah kutip atau pernah kita tulis dalam kitab saya bernama Risalatul Jami'ah di Ahkami Amal Firqah Sunniyah. Tepatnya di Faslul Khamis, ya, masalah tadarus Al-Quran. Di situ saya sebutkan apa yang dimaksud tadarus Quran. Jawabnya adalah, maksudnya adalah membaca Al-Quran yang dilakukan secara bergantian. Bila yang satu membaca Al-Quran, maka yang lain dengarkan. Jadi saya misal sama jenengan Pak Indri tadarus Quran, saya baca Qul Ahad, kemudian jenengan koreksi bacaan saya. Nanti kalau jenengan baca, ya saya yang koreksi. Dan ini dilakukan secara bergantian. Ya. Kemudian giliran berikutnya meneruskan ya bacaan yang pertama. Jadi juga ada ketika setelah saya baca, jenengan melanjutkan terusannya itu. Bagaimana hukum tadarus Al-Quran? Hukumnya sangat baik karena amalan ini sesuai dengan amalan Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril. Jadi Rasulullah pernah melakukan tadarus Al-Quran, semak-semakan Quran, tapi semak-semakan di situ malaikat Jibril. Dan itu dilakukan setiap bulan Ramadan. Apabila amalan ini dilakukan dengan menggunakan pengeras suara, maka jangan sampai mengganggu lingkungannya. Lakukan sesuai kebutuhan supaya syiar Islam bisa dirasakan di masyarakat. Dan arti dalam tulisan saya ini, saya beri garis bawah bahwa membaca Al-Quran boleh, itu hal baik. Tadarus Quran boleh. Namun kalau menggunakan pengeras suara, gimana? Boleh juga. Ya. Menggunakan pengeras suara tidak diharamkan. Ya, bahasa Arabnya itu mukabbir saut, pembesar suara. Gitu. Ini banyak difatwakan oleh para ulama di dalam kitab fatwa tadarus Quran yang dilakukan di bulan Ramadan ini dengan banyak kelompok orang atau bahasa kitabnya mujtami'in. Ya, di Indonesia ini khususnya dilakukan dengan berkelompok. Dan bahkan kalau di musola bisa 10 orang, bukan hanya berdua seperti Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril, tapi mujtami'in bisa 10 orang gitu ya. Nah, kemudian pembahasan yang demikian ini ya, sangat hangat sekali. Dan kita Ahlussunnah menjelaskan itu hukumnya boleh, bagus. Ya. Monggo untuk dilestarikan. Jangan sampai yang demikian ini kemudian berhenti. Ya. Itu sesuatu yang telah bertahun-tahun telah turun-menurun yang sangatnya nyambung ke Rasulullah. Jadi jangan sampai kita berhentikan. Kalau ditanyakan legalitas syariatnya, mana yang menjadi dukungan amalan kamu? Maka jawabannya adalah
ikut pada amalan Rasulullah di bulan Ramadan yang melakukan tadarus Quran bersama malaikat Jibril. Lah, eh, garis bawah yang saya sebutkan tadi, jangan sampai kemudian menggunakan pengeras suara itu mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain ada kalanya mungkin mengganggu orang yang berzikir di masjid, orang yang iktikaf atau orang yang sholat. Ya. Tapi pertanyaannya sekarang sebatas mana suara yang mengganggu? Gitu. Saya rasa ini perlu digarisbawahi juga. Nah, dengan arti kita sering suara keras, tapi orang jagongan tidak merasa terganggu. Tapi kadang ada suara keras yang terganggu. Berarti kan ada batasannya. Mungkin menurut saya kalau sampai jerit-jerit ya, melampaui batas keras suaranya atau volumenya apa istilahnya mikrofon itu dibesarkan ini sampai suara ini betul-betul membuat telinga sakit misalnya, ya itu berarti jelas-jelas tidak boleh. Ya. Atau kemudian di lingkungan itu ada anak kecil, di lingkungan anak kecil yang banyak membutuhkan istirahat misal. Kalau kiranya itu terbukti suara yang sangat keras, ya, bisa mengganggu, ya jangan itu. Tapi kadang kan kita juga ngobrol banter, tapi anak kecil tidak terganggu. Berarti kan ada batasannya. Jadi mungkin kalau speaker volume 50 tidak ganggu mungkin. Tapi kalau sampai 100, ini harus diketahui kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini. Ya. Dengan arti kita melakukan ibadah ada tujuannya baik, tapi jangan sampai membuat orang lain merasa tidak baik. Ya, merasa tidak baik dengan adanya ibadah kita. Merasa tidak baik artinya terganggu. Atau ada mungkin tetangga kita yang non muslim. Nah, kita juga bertoleransi dengan mereka. Dengan arti kita tunjukkan akhlakul karimah pada mereka. Bukan karena kita ibadah akhirnya kita semena-mena seakan boleh untuk melakukan tindakan-tindakan yang onar kepada orang lain. Saya rasa juga perlu dihindari yang demikian ini. Karena ketika kita melakukan tindakan-tindakan yang onar, yang tidak baik, ini nanti bisa membuat statement orang non-muslim kepada kita bahwa agama Islam itu adalah agama yang suka onar. Ini. Makanya garis bawah tidak mengganggu orang lain itu sangat penting sekali. Dan yang perlu diingat lagi di dalam masalah tadarus Quran adalah bagaimana tadarus itu dilakukan dengan sebenar-benarnya Pak Hendrik. Dengan arti sekarang itu banyak Pak Hendrik kadang orang itu berlomba-lomba tadarus Quran. Bukan hanya tadarus Quran tapi berlomba-lomba cepat-cepatan baca Quran. Nah ini kan jadi masalah yang sering akhirnya bacaan-bacaan itu sering keliru. Di dalam kitab Fathul Karimil Manan ini diterangkan waktu kerahu bil ifrat fil isra mutlak, dimakruhkan orang membaca Al-Quran secepat mungkin. Ini makruh. Yang sunnah adalah wa yustahab wal qiraatu bit tartil. Boleh untuk membaca tartil dengan bacaan yang pelan yang bisa didengarkan dan sesuai dengan aturannya. Watasin saud dan memperindah suaranya. Bisyarti Allah takhrujan hudud syar'i wajiban, dengan syarat tidak bertentangan dengan batasan-batasan syariat. Kalau bertentangan dengan batasan-batasan syariat, misal seharusnya mat tabi'i dibaca pendek, seharusnya idgham biguna dibaca bila guna. Ini berarti bacaan yang tartil tapi tidak sesuai dengan aturan syariat. Sehingga yang demikian ini juga haram. Dengan arti baca Al-Quran itu tidak sakarapi dewi. Baca Al-Quran itu harus ada aturannya sesuai dengan Rasulullah. Kalau kita baca Al-Quran sakarapi dewi, nanti setiap orang pasti beda-beda, tidak punya standar Al-Quran. Makanya sama para ulama, jangan sampai melampaui batasan tajwid-tajwid yang ada.
Karena ketika kita membaca Al-Quran keliru, ini bisa saja nanti akan merubah makna-makna Al-Quran. Yang seharusnya demikian diartikan yang lain karena baca Al-Quran dengan salah. Itu Pak Hendrik mungkin sebagai pengantar dari saya tentang masalah tadarus Quran. Lalu yang biasanya terjadi itu ketika tadarus ya Gus ya. Itu kan biasanya ketika ada tadi yang penjenengan sampaikan, ketika ada kesalahan mungkin bisa diingatkan dan sebagainya. Tapi yang terjadi itu biasanya ketika kita bertadarus dengan orang yang lebih sepuh atau lebih tua dari kita. Kemudian kadang kita kan merasa sungkan ketika kita akan mengingatkan dan sebagainya. Lalu ini bagaimana solusinya mungkin Gus atau hukumnya ketika kita tidak mengingatkan, kita membiarkan bacaannya karena alasan tadi itu bagaimana? Yes, bagus. Sungkan pada orang tua itu penting. Jadi jangan sampai dihilangkan dari jiwa santri untuk sungkan pada orang tua. Ya, kalau orang itu sudah tidak punya sungkan itu bahaya. Ya, maka tidak ngerti orang tua, tidak ngerti anak kecil, dianggap sama cara bicaranya. Maka sungkan itu penting. Namun sungkan itu juga harus pada tempatnya. Dengan arti gini, kalau kita melihat orang tetangga kita yang sudah mungkin seumuran bapak kita, seumuran ibu kita, baca Al-Quran kok masih salah. Maka dalam hati kita harus pertama kali ingkar. Ingkar. Jangan sungkan-sungkan kalau ingkar. Ingkar maksudnya di hatinya tetap mengatakan itu salah. Nah itu harus. Nah, karena kalau di hati kan urusannya sama Allah. Itu. Kemudian untuk melakukan tindakan mengingatkan secara langsung di tempat, maka ini perlu tahu kondisi. Ya, tahu kondisi. Apakah peringatan yang jenengan lakukan itu menimbulkan masalah yang lebih besar atau tidak? Tapi kalau kiranya itu menimbulkan masalah yang lebih besar, maka tahan dulu, cari kesempatan yang baik untuk mengingatkan orang yang keliru bacaan Quran. Jadi kalau kemudian kita ingatkan dengan tanpa pertimbangan, pokoknya ada orang salah langsung kita labrak, ya ini banyak menimbulkan masalah. Ya, jadi sabar dululah, cari kesempatan yang lain, atau mungkin cari orang lain yang bisa nasihati, yang lebih pengaruh daripada itu. Itu solusinya, Pak. Dan sekarang itu yang terjadi kebanyakan ini Gus. Ketika tadarus hanya ada satu orang yang mengaji ya. Sedangkan yang lain tuh mengaji dengan Al-Qurannya sendiri di tempat lain. Kemudian setelah yang ini selesai bergantian. Apakah ini masih masuk kategori tadarus Al-Quran atau bagaimana? Iya. Tadarus itu artinya saling mempelajari dari tadarus itu artinya saling mempelajari. Nah kalau umpamanya baca sendiri-sendiri bukan tadarus. Ya silakan seperti itu ya bagus, tidak apa-apa. Tapi tidak bisa disebut dengan tadarus. Kalau tadarus itu tujuannya kan kita baca, ada yang ngoreksi, kalau ada kesalahan nanti bisa diingatkan. Gitu. Kalau sendiri gimana? Menurut saya bagus tadarus. Gitu. Kalau momen-momen tertentu itu bagus tadarus. Tapi momen-momen tertentu ya juga penting untuk belajar sendiri. Cukup. Ya. Oke, alhamdulillah kita sudah mendengarkan tadi, dengan sama-sama mendengarkan tentang tadarus Al-Quran, bagaimana baiknya tadarus Al-Quran, bagaimana adab-adabnya yang telah guru kita sampaikan. Mungkin untuk terakhir Gus, di akhir pertemuan ini, kami mohon kesimpulannya dan juga nanti mohon barokah doa. Ya. Santriwan-santriwati yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kesimpulan kajian kita pagi hari ini tentang masalah tadarus Al-Quran adalah tadarus Al-Quran adalah sebuah kegiatan yang ada dasarnya, yakni mengikuti ajaran Rasulullah SAW yang telah melakukan tadarus bersama malaikat Jibril. Jadi jangan pernah sungkan-sungkan, jangan pernah ragu dengan amalan ini, bahwa Ahlus Sunnah melakukan ini yang dilakukan secara turun-menurun dari ulama guru kita sampai ke kita, itu adalah amalan yang ada sanadnya, tidak ngawur. Sehingga sampaikanlah kepada masyarakat kalau itu sangat penting. Dan yang terpenting lagi, di dalam tadarus Al-Quran, lakukan dengan
baik dan benar. Ya, baik mungkin dalam sisi lagu atau suara, tapi paling penting juga adalah benar. Karena kalau hanya bagus suaranya atau bagus lagunya, namun ketentuan syariatnya, ketentuan baca Al-Quran itu dilanggar, maka itu menurut syariat juga tidak baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Marilah kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ya Allah, ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbana shighar. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ana rabbil izzati wa rasul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Demikian dari kami selaku narasumber. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pagi hari ini suara saya lagi gangguan ya, dan juga kesehatan lagi terganggu, agak pusing dan lain-lain, mungkin karena kurang istirahat ya. Semoga besok kita lanjutkan dengan kondisi yang lebih fit dan kita akan bahas masalah-masalah yang lebih penting lagi, insya Allah nanti akan sesuai jadwal yang ada. Terima kasih dari saya pasangkan kepada Maqasimul Aqad, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Anwar Syadat telah memberikan waktunya kepada kami untuk memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada kami. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada adik-adik santri dan santriwati karena telah mengikuti kajian ini, dan juga bagi sahabat-sahabat kajian subuh di rumah yang menyaksikan acara ini melewati channel YouTube As-Sunniyah 7 Official. Semoga kita selalu diberikan istiqomah oleh Allah SWT untuk selalu menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.